Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu kembali melalui renungan firman Tuhan pada pagi ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua sehat-sehat selalu di dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Baik, sebelum kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berterima kasih atas pertolongan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami ada, itu sebab anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk pekerjaan, bahkan apa saja yang kami lakukan, Tuhan sudah menolong kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa maksud isi hati-Mu bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peribahasa yang berkata tikus mati di lumbung padi. Ya, ini peribahasa ini sedikit lucu ya, sangat ironis tentunya. Bagaimana mungkin tikus mati di tempat dia berkelimpahan berkat-berkat makanan-makanannya, ya, tetapi dia mengalami kematian di situ. Dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang Adolf Hitler. Dia seorang yang berkuasa di Jerman, dia seorang diktator Jerman Nazi, dan tetapi orang yang berkuasa seperti ini, dia ditemukan mati dengan bunuh diri pada tanggal 30 April 1945 itu. Semua surat kabar di seluruh dunia mengisahkan, menceritakan, memberitakan kabar tentang kematian Adolf Hitler, seorang yang penuh dengan kekuatan, kekuasaan, seorang diktator itu akhirnya mati dengan bunuh diri. Sangat-sangat ironis. Albert Einstein di dunia pendidikan, dia seorang ilmuwan, orang yang punya pendidikan tinggi, fisikawan, dia seorang filsuf yang terkenal, tetapi sangat tragis sekali. Dia pun mengakhiri hidupnya dengan meninggal dunia secara tidak wajar, ya, tidak alami, ya, seperti itu. Tanggal 18 April 1955. Dan orang-orang, apa kurangnya orang-orang seperti Albert Einstein, Adolf Hitler seperti ini? Mereka orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya kekuatan, kuasa, dan ya, apa-apa semuanya ada. Tapi pada akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis. Bagi Bapak Ibu yang suka dengan dunia seni, masih ingat Marilyn Monroe, seorang artis yang terkenal pada zamannya. Dia pada akhirnya dia pernah mengatakan bahwa aku memiliki paras yang cantik, aku punya segala-galanya, aku punya uang banyak, harta banyak, bahkan penggemar yang begitu banyak di seluruh dunia. Tetapi kita mendapat beritanya, mengikuti beritanya bahwa dia mengalami depresi begitu berat, dan pada akhirnya dia ditemukan tewas pada 5 Agustus 1962 itu dengan bunuh diri karena overdosis. Dia minum obat penenang untuk otaknya karena mengalami depresi yang begitu berat sekali. Bapak Ibu, mungkin masih banyak deretan orang-orang lain yang kita ingat, bahkan orang-orang yang terkenal yang lainnya, mengakhiri hidup mereka begitu tragis dan menyedihkan. Mengapa orang-orang yang terkenal seperti mereka ini, mereka punya segala-galanya,
Bisa kita katakan seperti itu. Harta mereka banyak, kekayaan mereka punya, pangkat mereka memiliki, kedudukan orang terkenal, ya, ilmu pengetahuan yang mereka miliki sangat tinggi, tetapi mereka mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis seperti itu. Rupanya hanya karena mereka tidak memiliki arah hidup yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat sekarang ini pun banyak juga orang yang tidak punya arah ataupun tujuan hidup yang benar. Akhirnya membuat hidup mereka tidak tenang. Akhirnya membuat hidup mereka menjadi kacau. Penuh dengan kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Hidup menjadi tidak tenang. Arah hidup yang salah itu akan membuat kita tidak tenang. Akhirnya mengambil jalan pintas. Orang yang hidupnya tidak tenang, akhirnya menghalalkan semua cara. Tujuan hidupnya menjadi keliru. Nah, bagaimana kita dapat memiliki dan kita dapat menikmati ketenangan hidup di tengah-tengah pergumulan? Mari kita membaca dari Mazmur 62, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Mazmur 62, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Mazmur 62, ayat 2 sampai 13. Tetapi saya akan membacakan ayat yang kedua dan ayat yang ke-6 saja. Ayat yang kedua berkata demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Khotbah atau judul renungan kita pada pagi ini, saya berikan tema ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata tenang yang diulangi di sini 2 kali dipakai baik di dalam ayat yang kedua dan juga di dalam ayat yang ke-6 itu. Tenang di sini adalah sesuatu kehidupan yang tidak ada ketakutan. Tenang itu juga bisa berarti tidak ada kekhawatiran. Tenang juga bermakna tidak adanya kegelisahan. Nah, persoalannya adalah di mana dan bagaimana kita bisa menikmati ketenangan hidup itu. Di mana kita bisa menikmati ketenangan hidup itu? Bagaimana? Nah, yang pertama kita lihat dari ayat yang kedua ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan hidup itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidupnya. Karena pergumulan demi pergumulan yang begitu berat. Ada yang takut terhadap penyakit. Ya. Memang karena apalagi sekarang ini dunia sedang dilanda COVID-19, secara khusus di negara kita juga mengalami itu. Akhirnya mengakibatkan banyak orang takut akan kematian. Sebab informasi yang kita dapatkan, kita terima banyak sekali korban-korban karena COVID-19 ini. Tiba-tiba saja kita mendapat kabar bahwa sahabat kita dipanggil Tuhan. Tetangga kita meninggal dunia. Bahkan mungkin keluarga kita dipanggil Tuhan secara mendadak. Tentu ini sangat menakutkan. Ada juga orang yang takut, khawatir, gelisah terhadap masalah keluarga, masalah pekerjaannya, dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak. Nah, oleh karena itu, banyak orang mencari ketenangan, berusaha mencari ketenangan, berusaha membuat hidupnya menjadi tenang. Dengan mereka pergi ke luar negeri, meninggalkan kotanya, pergi ke kota lain,
Bahkan tidak sedikit juga orang yang pada akhirnya pakai obat-obatan untuk supaya bisa menenangkan pikirannya. Banyak orang yang pergi ke bar untuk mabuk-mabukan supaya dia bisa merasa tenang. Atau pergi mendengar musik, pergi menonton film. Seperti itu orang berusaha untuk bisa dapat ketenangan hidup itu. Tetapi kita bisa melihat apa yang firman Tuhan katakan di sini. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Dekat tidak berarti dari segi tempat. Dekat di sini bukan berarti jarak. Tidak. Tapi dekat dari segi hubungan, Bapak Ibu. Dekat menunjukkan kepada adanya relasi dengan Tuhan. Jelas berarti seorang yang tidak membangun hubungannya dekat dengan Tuhan, yang tidak membangun relasinya dengan Tuhan, maka dia akan mengalami kecemasan dan ketakutan dalam hidupnya. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, membangun hubungan, relasi dengan Tuhan, maka dia akan mengalami ketenangan. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tidak terpisahkan dengan Allah. Dekat dengan Allah berarti hati yang terus-menerus melekat dengan Dia. Itu sebabnya dalam ayat yang keempat menjelaskan tentang kondisi si pemazmur ini. Dan dia mengatakan begini dalam ayat yang keempat. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti, perhatikan ini, seperti terhadap dinding yang miring. Terhadap tembok yang hendak roboh. Jadi pemazmur menggambarkan tentang hidupnya. Dia seperti dinding yang sudah miring, yang siap tumbang, yang siap roboh, hancur, remuk. Dia seperti tembok yang mau roboh. Oh, sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi kita bisa lihat, sekalipun demikian, pemazmur masih dapat berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dengan kata lain, dia percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, dia berkata, hanya dialah gunung batuku. Hanya Allah itu menjadi gunung batunya. Tempat dia berlindung. Dan keselamatanku, dia katakan di situ. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Luar biasa. Dia yakin dekat dengan Allah itu dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan mendapatkan ketentraman. Bapak Ibu, seperti gambarannya, seperti seorang bayi ya. Bayi itu dia tahu mencari ketenangan. Bagaimana dia bisa mendapatkan ketenangan? Dia tahu. Di mana dia bisa mendapatkan ketenangan pun dia mengerti itu. Begitu dia menangis, ya teriak-teriak karena ya. Begitu ibunya mendekapnya, menaruhnya di pangkuan atau menaruhnya di dada ibu. Coba kita lihat. Bayi itu langsung tenang. Langsung merasakan nyaman. Wow. Dia mengerti di mana dia mendapatkan ketenangan. Hanya dekat ibunya dia mendapatkan ketenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tingkatkan relasi kita dengan Tuhan. Bangun lagi hubungan kita dengan Tuhan. Eratkan. Dekatlah dengan Dia. Bangun kembali ibadah kita. Bangun kembali doa-doa kita. Renungan firman Tuhan kita. Tingkatkan itu. Giatkan kembali. Maka kekuatan kita datangnya dari Allah. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan kekuatan baru. Kita akan mendapatkan ketenangan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah, tidak dapat memberikan ketenangan dan jaminan bagi hidup kita. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kita akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita bisa melihat dari ayat yang ke-6 tadi. Kalau yang pertama tadi, ketenangan hidup itu hanya dinikmati orang yang dekat dengan Allah. Nah, bagaimana kita bisa menikmati ketenangan hidup? Yang kedua, orang yang hidup dengan iman percaya pada Allah akan hidup tenang. Iman percaya kepada Allah. Ini penting. Ayat 6 kita perhatikan di sini. Hanya pada Allah saja. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Perhatikan ayat 6 Bapak Ibu. Pada Allah dikatakan di situ. Ini menunjukkan kepada satu objek, satu pribadi, satu pusat, ya, sentral, di mana sumber ketenangan itu ada. Ketenangan jiwa, ketenangan hidup itu kita dapatkan hanya di mana? Pada Allah itu. Dan hal ini ditegaskan kembali dalam ayat yang ke-9 itu, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya setiap waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi ini tentu memberikan penegasan kepada kita. Kalau kita mau mendapatkan ketenangan, maka kita harus hidup dengan iman percaya pada Allah. Pada Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Percayalah kepadanya. Karena tanpa seorang memiliki iman percaya kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Nah, seperti situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang mulai tidak mempercayai Allah lagi. Banyak orang mulai meninggalkan Tuhan. Bukan hanya karena memang mereka sudah jarang sekali beribadah. Ini memang berdampak besar ya. Kita jarang berkumpul bersama-sama. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Sesungguhnya sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, beribadah bersama-sama, tetapi ingat baik-baik, kita punya kewajiban, tanggung jawab kita masing-masing untuk membangun relasi kita dekat dengan Allah. Dan yang kedua dikatakan di sini, membangun hubungan kita dan mempercayai Dia. Tetap menaruh harapan kita, keyakinan kita, iman kita diarahkan dan tertuju hanya kepada Allah saja. Sebab di sana kita akan mendapatkan ketenangan. Itu sebabnya banyak orang sudah mulai meragukan Tuhan. Begitu jauh mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka berpikir, mengapa saya mengalami kesakitan demi kesakitan, kesulitan, sementara saya setia kepada Tuhan. Wah, percuma saya harus setia kepada Tuhan. Kalau toh pada akhirnya saya juga mengalami kesulitan, kesusahan, kesakitan. Mengapa keluarga saya mengalami penderitaan seperti ini? Padahal saya setia melayani Tuhan dan lain sebagainya. Banyak orang sudah mulai protes dan komplain kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita. Menjadi orang Kristen itu bukan berarti kita tidak akan mengalami penderitaan. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita akan bebas dari sakit penyakit. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah. Kita pasti tetap mengalami masalah demi masalah dalam hidup ini. Tetapi ingat baik-baik, orang yang mengarahkan
hatinya, imannya, percayanya kepada Allah, mereka lah yang akan tenang hidupnya. Mereka meletakkan seluruh hidupnya dan pengharapannya ke dalam tangan Tuhan. Karena itu mereka akan merasakan ketenangan di hidupnya. Hidup kita ini sangat sederhana, Bapak Ibu. Sangat simpel di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik firman Tuhan pada saat ini. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-15 mengatakan apa? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Bangsa-bangsa itu seperti setetes air saja di dalam timba. Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Bapak Ibu bisa tahu seberapa besar satu butir debu ya di atas neraca. Neraca itu tempat timbangan emas itu. Nah, itu tidak ada orang yang peduli dengan sebutir debu itu kan. Tetapi kita digambarkan di sini, dikatakan, oh bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Bapak Ibu, kalau begitu kecilnya hidup kita, begitu sederhananya ya hidup kita di hadapan Allah, selayaknya lah kita harus bergantung kepadanya. Selayaknya lah kita mencari Dia. Tuhan itu layak untuk dipercayai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita besok hari. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita lusa. Apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kita. Hidup ini begitu sederhana. Apalagi kita mendengar banyak sekali prediksi-prediksi, ramalan-ramalan yang mengatakan waktu-waktu yang akan datang akan lebih susah. Hidup akan lebih sulit dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini bisa saja membuat kita menjadi takut. Bisa membuat kita khawatir, membuat kita menjadi bingung dan tidak tenang dalam hidup ini. Tetapi ingat baik-baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang yang percaya, sebagai anak Allah, kita akan bisa mengalami ketenangan hidup ini. Jika kita, yang pertama tadi, membangun hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Relasi kita harus kita perbaharui kembali. Kalau selama ini kita sudah jauh dari Tuhan, kembalilah kepada Dia. Carilah Tuhan. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, hidup bergantung atau percaya hanya kepada Allah saja. Jangan bergantung kepada hikmatmu. Jangan bergantung kepada kekuatanmu. Jangan bergantung kepada pangkat kedudukan ataupun harta kekayaan yang ada pada kita. Semuanya itu dapat kita tinggalkan sewaktu-waktu. Itu sebabnya cari Tuhan, bergantunglah dan percayalah kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berbicara dan meneguhkan kami. Supaya kami membangun hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Supaya kami hidup bergantung percaya kepadamu setiap waktu, setiap saat. Melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami, masa depan kami. Kami selalu melibatkan Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Supaya kami diteguhkan, dikuatkan. Supaya kami mendapatkan ketenangan hidup.
Tuhan tolong berkati seluruh umat-Mu. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, berkati keluarga dan rumah tangga mereka, masa depan anak-anak mereka. Suami, istri, orang tua, anak-anak diberkati, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang waktu. Pada saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan membuka pintu-pintu berkat-Mu bagi mereka yang sedang bergumul terhadap kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali. Shalom.